Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh adik-adik tercinta di Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 21 April memang merupakan hari kelahiran dari salah satu pahlawan nasional yang bergender perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Namun, sebelum kita larut begitu saja hanya sebatas perayaan, ada baiknya ketika kita juga mempelajari bagaimana sebenarnya sejarah mengapa beliau dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional, agar dari situ kita juga bisa mencontoh kehidupan beliau dan bisa meneladani apa yang telah beliau torehkan untuk bangsa dan negara ini. Ternyata beliau dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional karena dedikasi beliau pada saat itu yang mendobrak adat istiadat di Jawa, di mana adat istiadat yang sedang berlangsung pada saat itu adalah kaum perempuan yang tidak diberikan akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Makanya beliau hadir untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi kaum perempuan. Dalam sejarah yang pernah saya dapatkan tentang Raden Ajeng Kartini, beliau adalah salah seorang muslimah yang begitu terinspirasi dengan penggalan Quran surah Al-Baqarah ayat 257 yang bunyinya ialah minaz zulumati ilan nur, artinya dari gelap menuju cahaya. Penggalan Quran surah Al-Baqarah ayat 257 tersebut merupakan ayat favorit Kartini. Kartini seringkali mention penggalan ayat tersebut. Namun setelah beliau wafat, penggalan ayat ini begitu seakan kehilangan makna utuhnya. Bahkan kemudian justru diterjemahkan oleh seorang pengarang Kristen yang bernama Armine Pane. Maka ditafsirkanlah ayat tersebut menjadi redaksi habis gelap terbitlah terang. Memang betul, banyak pandangan-pandangan R.A. Kartini yang begitu mengagumi pemikiran-pemikiran barat. Namun dalam perjalanan hidup beliau ternyata mendapatkan hidayah dari Islam itu sendiri. Setelah beliau mempelajari Islam sedikit demi sedikit, pemikiran beliau tentang barat itu justru berubah. Itu bisa kita lihat dari redaksi teks tulisan beliau kepada Nyonya E. Apnadon pada tanggal 27 Oktober 1902. Kurang lebih redaksi yang beliau katakan kepada Nyonya E. Apnadon adalah, sudah lewat masanya. Tadinya kami mengira bahwa masyarakat Eropa itu adalah satu-satunya yang paling baik dan tiada taranya. Maafkan kami, tetapi apakah ibu sendiri juga menganggap bahwa masyarakat Eropa itu sempurna? Dapatkah ibu menyangkal bahwa di balik hal indah dalam masyarakat ibu terdapat hal-hal yang sama sekali tidak patut disebut sebagai peradaban? Penggalan surat tersebut menjadikan refleksi bagi kita semua bahwa sebenarnya R.A. Kartini itu bukanlah pejuang emansipasi yang memperjuangkan hak perempuan untuk menyaingi kaum laki-laki. Beliau hanya memperjuangkan pada saat itu hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Karena bagaimanapun perempuan ketika pun setelah berumah tangga itu mempunyai kewajiban menjadi ibu dan madrasah bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Beliau adalah sosok muslimah yang ketika mulai mempelajari Islam justru berubah cara pandang hidupnya, yang awalnya begitu mengagumi peradaban barat, namun ternyata setelah berkenalan dengan Islam secara utuh, beliau justru memalingkan kekagumannya pada ajaran Islam. Jadi di momentum Hari Kartini ini, seyogyanya kita semua kembali melanjutkan apa yang sebenar-benarnya diperjuangkan oleh pahlawan kita ini, bahwa yang beliau perjuangkan adalah bukan tentang emansipasi, tapi justru memperjuangkan bagaimana seharusnya perempuan khususnya muslimah itu kembali kepada fitrahnya sebagai seorang perempuan, yang mana Islam sudah mengatur bagaimana seharusnya
perempuan itu menjalani kehidupannya. Perempuan dicipta bukan untuk menyaingi keberadaan laki-laki, tapi perempuan dicipta untuk melengkapi peran seorang laki-laki, karena bagaimanapun dari rahim seorang perempuan dicetaklah calon generasi pemimpin pembangun peradaban berkah. Selamat Hari Kartini untuk adik-adik semua. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus melanjutkan apa yang diperjuangkan oleh ibu kita Kartini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.